Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Sukman Manda. Tentunya di segmen yang sudah ada pasarnya nih, yaitu segmen Cak, cerita horor amatir. Ha. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih bingung apa sih bedanya konten EH dan Cak ya. Di YouTube channel saya ini sudah saya bedakan playlistnya antara Cak dan EH. Jadi kita mulai dari EH dulu. EH itu merupakan segmen atau episode di mana sesuai namanya saya dan tim akan mengeksplor tempat horor dan bercerita horor di tempat tersebut dengan harapan nantinya akan mendapatkan hasil penampakan maupun apapun itu dari tempat yang kita datangi tersebut. Sedangkan Cak ini itu episodenya itu lebih ke saya bercerita kepada teman-teman semua, dan cerita yang saya bawakan itu saya dapatkan dari internet, teman-teman saya, dan pribadi. Nah, maka dari itu nih, jadi buat teman-teman semua yang sekiranya punya cerita horor, bisa banget nih, langsung aja tulis di email, kirimkan ke email saya yang nanti saya akan cantumkan di sini ya, atau di kolom deskripsi, yang nantinya pasti akan saya baca dan akan saya seleksi yang bagus. Tentu saja akan saya bacakan atau saya ceritakan di konten episode ini. Nah, teman-teman semua, kalau mau mengirimkan cerita teman-teman ke email saya, jangan lupa ya untuk subjeknya ditulis cerita horor amatir hak gitu ya. Oh ya, sekalian disclaimer ya, jadi cerita-cerita yang saya bawakan di episode Cak ini tentunya akan saya samarkan, entah itu dari nama tokoh, narasumbernya, nama tempat, dan lain-lain yang itu menyangkut hal privasi orang. Dan untuk keaslian atau kebohongan dari cerita yang saya bawakan, tentunya itu bukan menjadi tanggung jawab saya, karena di sini saya berperan hanya sebagai pencerita gitu ya. Jadi mau asli mau bukan itu bukan urusan saya. Karena kan memang tujuan konten ini dibuat kan hanya untuk menghibur, seperti itu. Nah, di episode kali ini nih, saya akan membawakan cerita dari teman saya sendiri. Di sini saya sudah samarkan namanya, yaitu Jupri, yang pastinya kayaknya seru sih ini ceritanya. Siapkan mental kalian dan jangan lupa siapkan headset untuk merasakan sensasi yang lebih baik. Tanpa babi buca cicu lagi, Sukman Manda. Mari mulai bercerita. Oke, mari kita mulai. Jadi ini cerita dari teman saya. Hai, namaku Jupri, umurku 18 tahun. Aku salah satu siswa di SMA negeri yang terletak di kecamatan pinggiran kota. Aku anak sematawayang dan hanya tinggal di rumah yang nggak kecil, tapi nggak besar-besar juga. Aku tinggal di rumah bersama ayah dan ibuku. Sebagai gambaran, rumahku ini satu lantai dan terbagi atas beberapa ruangan. Oh, berarti rumahnya itu rumah yang umum di desa-desa mungkin ya. Ada ruang tamu, 3 kamar, ruang TV, musola, dan kamar mandi. Oh, berarti bisa kita gambarkan ya, berarti kayak rumah dengan 3 kamar, nggak besar-besar amat berarti ya, karena satu lantai juga. Aku tidur sendirian di kamar yang diapit oleh kamar-kamar lainnya. Kamar paling depan atau sebelah kanan dari kamarku adalah kamar kedua orang tuaku. Sedangkan kamar yang paling belakang atau sebelah kiri kamarku adalah kamar yang sudah lama tidak ditempati tidur. Berarti ini ada 3 kamar kayak gini. Nah, ini kamar depan, ini kamar Jupri ini, dan ini kamar yang sudah lama tidak ditiduri. Karena dulu kamar itu adalah kamar dari kakekku,
dan nenekku yang sudah lama meninggal, tepatnya 13 tahun yang lalu. Udah lama juga. Cerita dimulai saat aku berada di sekolah. Hari Senin saat kami sedang upacara, aku yang memang memiliki fisik yang gak sekuat siswa lain kerap mengundurkan diri dari upacara ke ruang UKS saat upacara sedang berlangsung. Hari itu entah kenapa tidak seperti hari-hari biasanya. Kalau aku ke UKS, biasanya aku yang hanya merasakan pusing kunang-kunang langsung mengundurkan diri. Dan ke UKS, setelah ditangani oleh siswa PMR, tak lama aku langsung merasa fit lagi dan bisa melanjutkan pembelajaran ke kelas. Oh, berarti si Jupri ini merasakan hal aneh ya, karena biasanya kalau dia seperti itu ya ke UKS ditangani anak-anak PMR selesai, tapi hari ini agak beda mungkin. Tapi yang unik adalah di sini si Jupri berarti jarang upacara sampai selesai dong kalau gitu. Lanjut ya. Bedanya dengan hari itu, aku merasakan pusing kunang-kunang, perut sakit, mual, dan bahu terasa berat seperti sedang ada yang kugendong. Pada saat aku di UKS, secara tiba-tiba, ruang UKS yang semula hanya berisi aku menjadi ramai dan terjadi kesurupan massal. Waduh. Terhitung pada waktu itu, ada sekitar 13 anak cewek dan 4 laki-laki yang kesurupan. Pihak sekolah saat itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani kasus tersebut. Dari baca-baca surat Al-Quran sampai mendatangkan ustadz. Benar-benar baca Al-Quran semua ya. Ya, mungkin kita harus positive thinking, di sekolah itu mayoritas muslim. 2 jam berlalu, aku yang di ruang UKS bersama anak-anak kesurupan massal tersebut akhirnya dipindahkan dari UKS menuju ke ruang waka kesiswaan. Karena pada saat itu ketua OSIS yang kebetulan temanku sendiri merasakan bahwa ada satu makhluk yang mulai menempel di tubuhku. Oh iya, ketua OSIS sekaligus temanku itu memang memiliki penglihatan yang lebih dari manusia biasa, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan indigo. Setelah aku berada di ruang waka kesiswaan, aku ditemani oleh satu temanku. Tak berselang lama, tiba-tiba pihak sekolah membubarkan siswa yang masih sadar untuk pulang ke rumah masing-masing. Aku diantar oleh temanku yang sedari tadi menemani di ruang waka kesiswaan. Sesampainya di rumah, rasa pusing kunang-kunang, perut sakit, mual, dan bahu yang terasa berat kian parah. Aku langsung dibawa ke kamarku. Di kamar, aku dibaringkan dan ditemani oleh ibuku. Awalnya aku kira ini hanya sakit biasa, tapi lama-lama rasa ini terasa ada yang aneh. Tak lama berbaring di ranjang, aku pun terlelap. Dan saat aku terlelap, aku bermimpi yang sangat mengerikan. Sampai saat ini pun aku masih ingat. Di mimpi itu, aku berada di dalam gua, lalu aku dipaksa jalan oleh 2 makhluk tinggi besar, berbulu lebat, berwarna hitam, dan memiliki mata yang merah menyala. Anehnya, dalam mimpi itu aku nggak bisa berbicara dan kakiku dirantai. Aku dipaksa jalan menemui seorang ratu. Saat aku bertemu ratu, gua yang semula gelap berubah menjadi sangat terang dan berkilap-kilap seperti banyak permata di dinding tembok gua tersebut. Ratu itu berbicara kepadaku, "Kamu sangat sembrono. Kembalikan atau kukirim pasukanku." Aku kebingungan dengan apa yang dia ucapkan. Lalu aku tersadar dengan gelisah, seperti kebanyakan orang bilang rep-repan. Saat mataku terbuka, di kamar sudah ada ayah, ibu, om, dan Pak Ustadz yang sedang baca-baca ayat suci Al-Quran. Dan yang anehnya,
aku melihat di belakang mereka ada segerombolan pocong. Aku sangat ketakutan. Aku ingin berbicara, Pocong di belakang. tapi mulut seakan terkunci dan hanya bisa bersuara Oh, jadi dia itu nggak bisa berbicara karena dia saking ininya mungkin ya, saking takutnya, jadi sampai mulut pun terkunci tapi nggak bisa berbicara, hanya bisa seperti itu. Serem juga ya. Setelah ku baringkan badan ke arah tembok, aku merasa pocong-pocong itu tiba-tiba menghilang dan berganti ada tangan yang sangat besar dan berbulu hitam mengambil permata yang berada di dalam tasku. Berada di tasku. Plot twist nih. Setelah tangan itu mengambil benda tersebut dari tasku, makhluk-makhluk itu tiba-tiba menghilang dan badanku menggigil serta tubuhku panas. Ustadz tersebut bilang kepadaku, "Nang, besok lagi kalau lihat sesuatu yang bukan milikmu, ndak usah diambil ya. Walaupun terlihat seperti tidak ada yang punya, tapi kalau bukan haknya lebih baik dibiarkan." Dan ustadz tersebut akhirnya izin pamit. Bener kan? Kayak ada plot twist ini. Malamnya aku sudah merasa enakan. Kepala yang tadinya pusing sudah tidak terasa, bahu yang semula berat sudah hilang, hanya tersisa badanku yang masih hangat dan rasa sedikit mual perutnya ya berarti. Sempat sebelum tidur ku ingat-ingat ternyata tadi pagi di sekolah sebelum upacara aku bersama temanku lewat di salah satu ruang lab biologi melihat ada potongan batu berbentuk segitiga. Batu itu kecil, hanya seukuran genggaman tangan. Anehnya, aku merasa tertarik dan ku ambil dimasukkan ke tas. Berarti ya sekitar ya segini, yang kecil lah segini ya, karena masih bisa dipegang kan. Dan dia masukkan ke tas. Lama-lama keringetan juga guys. Akhirnya aku minta tolong ke ibuku untuk mengambilkan tasku dan benar saja batu itu sudah tidak ada. Oh, di pikiranku mungkin itu yang dimaksud Pak Ustadz tadi, dan tangan yang kulihat itu ternyata sedang mengambil apa yang menjadi hak mereka. Oke, bisa nangkep. Berarti ada tangan itu mengambil batu tersebut mungkin ya, karena itu jadi haknya mereka gitu. Setelah kejadian itu, entah kenapa aku yang semula biasa-biasa saja, seperti halnya orang awam, sekarang jadi bisa merasakan suatu energi kalau berada di suatu ruangan. Selesai. Anjir. Gimana nih teman-teman? Pendapat teman-teman semua tentang cerita tadi? Kalau menurutku serem juga ya. Maksudnya entah dia halusinasi maupun entah real ya. Maksudnya bro, di sekelilingmu bro ada pocong-pocong dan ada tangan besar ngambil batu tersebut. Ngeri sih kalau aku sih. Oke, jadi menurut teman-teman gimana? Serem apa enggak? Atau biasa aja? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu saja untuk episode Cak 2 ya. Episode kedua kali ini. Pelajaran yang bisa kita petik adalah jangan ambil sesuatu yang bukan hak kita. Ya, maupun mau di dunia nyata maupun di dunia yang lain gitu loh. Apalagi dunia lain yang kita nggak lihat ya, yang dunia nyata apa itu jangan sampai, karena itu hitungannya apa, mencuri. Jadi ya dibiarkan aja lah kalau bukan haknya kita. Oke, mungkin itu dulu. Nah, jangan lupa ya nanti kirim-kirim cerita-cerita di email saya. Dan kita ketemu di episode-episode Cak selanjutnya. Sukman Manda, bye.